Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka berbagi ilmu dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum saya mulai kita tes konsentrasi dulu. Siap ya? Ya. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah lakukan apa yang saya katakan. Ya, lakukan apa yang saya katakan. Contoh, kalau saya katakan kepala, maka dipegang kepala. Kalau saya bilang lutut, pegang lutut. Oke. Berdiri dulu. Kita berdiri dulu supaya lebih semangat. Oke. Coba, mulai ya. Hidung. Telinga. Iya, bagus konsentrasinya. Kepala. Leher. Iya. Oke, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu. Iya. Alhamdulillah. Konsentrasi sudah agak berkurang sedikit ya, tapi lebih bagus. Masih ada semangat ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kami akan menyampaikan materi terkait berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, ini terkait dengan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari sekolah kita ini SD 81 Palampang, angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Bisa Bapak Ibu mungkin ada satu dua orang bisa memberikan sedikit masukan apa itu budaya positif? Ya, bisa? Angkat tangan? Ya, Pak. Ibu Mafiana. Ya, silakan Ibu. Budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang terhormat dan bertanggung jawab. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang Bapak atau yang lain? Ya. Apa itu budaya positif? Ya. Mungkin ada bisa memberikan contoh lagi seperti apa itu budaya positif? Ya, silakan Pak. Patabe. Ahmad Patabe. Nah, ini contoh budaya positif ya di sekolah. Contoh daripada budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah budaya positif. Jadi ada kata kunci di sini bahwa budaya positif itu adalah sebuah nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan ya,
kebiasaan-kebiasaan murid kita di sekolah. Yang berpihak kepada murid. Ini kata kunci berpihak kepada murid. Ini kadang kita lupakan ini Bapak Ibu. Apa itu berpihak kepada murid? Terkadang kita melakukan sesuatu, ujung-ujungnya menampilkan ego kita, keinginan kita selaku guru, tidak berpihak kepada murid. Nah, budaya positif itu kebiasaan, keyakinan atau nilai yang berpihak kepada murid, yang berkembang tujuannya agar murid kita itu nantinya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah konsep kunci dalam modul budaya positif. Ya, ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Ini sebentar Bapak Ibu, saya akan jelaskan satu persatu seperti apa itu dari ke-7 poin yang ada di atas. Nah, baik, selanjutnya yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini bisa kita lihat ada profil pelajar Pancasila. Saya kira ini sudah kita tahu dan kita sering baca. Ada dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Ada 6, ya. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita di sekolah, ya. Jadi tujuan daripada profil pelajar Pancasila itu. Nah, bisa kita lihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya sih Bapak Ibu bahwa pembelajaran terdiferensiasi. Jadi bukan lagi kita mengajar bahwa seperti dulu-dulu kita mengajar satu cara saja atau monoton. Dalam satu kelas diceramah saya semua, atau dalam satu kelas mencatat saya semua. Karena kenapa? Ternyata di kelas kita itu dari anak-anak yang banyak, 10 orang, 20 orang, ada banyak keinginan-keinginannya, ada banyak ada yang suka menggambar, ada yang suka membaca, ada yang suka bermain sambil belajar. Makanya dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kelas 1, 2 tentu beda dengan 3, 4 dan 5, 6. Begitu pun di tingkat atas. Baik, selanjutnya ini selaku pertanyaan pematik terkait hukuman, ya, terkait disiplin. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju, ya? Iya. Kalau ini adalah perubahan paradigma ini. Kalau dulu mungkin dihukum itu supaya anak disiplin, ternyata itu adalah tindakan yang salah, tindakan yang kurang tepat, ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Iya. Baik, sebentar kita lihat seperti apa dari ketiga poin ini, ya. Tadi ada tidak setuju, ada setuju. Itu kan jawaban kita Bapak Ibu.
Perubahan paradigma, teori kontrol. Ini ada ilusi kontrol. Yang pertama ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini teori kontrol Bapak Ibu. Bahwa semua perilaku, semua kegiatan-kegiatan, perilaku anak-anak itu yang ada di sekolah kita ini, di kelas, itu mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini tentu sering terjadi di kelas, ya. Nah, kita lanjut dulu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi Bapak Ibu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini terkait ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Bapak Ibu, ini terkadang kita melakukan pemaksaan terhadap anak-anak kita di kelas. Ketika ada sesuatu yang menurut kita tidak sesuai, terkadang kita paksakan anak-anak. Kalau ini kita lakukan, ada kata memaksa, maka yang akan terjadi ini dalam jangka waktu yang panjang bisa membuat terbentuk bibit-bibit permusuhan. Anak-anak bisa menyimpan rasa dendam kepada kita. Dan itu kadang kita dengar ketika ada makin di masyarakat di luar. Terkadang ada anak-anak ngomong, dulu guruku di sana nakal sekali. Dulu tuh guruku, maka ada kata-kata keluar kurang ajar. Ini sangat ironis sebenarnya. Ya, itu karena kesalahan kita selaku guru di kelas. Baik Bapak Ibu, ini sebuah paradigma, stimulus, respon, teori kontrol, atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulus, respon, kemudian teori kontrol, pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon ini. Kita mencoba mengubah anak-anak, orang agar berpandangan sama dengan pandangan kita. Teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, contoh yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang kita melihat bahwa perilaku buruk itu salah. Nah,
ini teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun itu perilaku salah, pasti ada tujuannya. Ketika orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak mampu Bapak Ibu mengontrol orang-orang sekitar kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori pilihannya, teori kontrol, model berpikir menang. Tidak ada kalah. Jadi kalau dulu basically, ini kamu kalah, ini yang menang. Kalau teori kontrol itu menang. Tidak ada istilah kalah. Nah, ini disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini Bapak Ibu terkait disiplin positif. Bahwa ternyata disiplin positif itu merupakan penerapan disiplin tanpa ada kekerasan dan ancaman. Jadi kalau selama ini dalam mendisiplinkan anak ada kata-kata keras, mengancam, ada kekerasan bahkan di dalamnya, tentu itu sangat tidak dibenarkan. Ya, dalam disiplin positif tidak ada kata kekerasan dan ancaman. Ya, baik. Kita lanjut. Ini terkait motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 Bapak Ibu, bisa dilihat. Ya, bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa. Ya. Nah, teori menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini yang pertama, teori menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Karena takut dihukum, dia disiplin. Dia menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Motivasinya bersifat internal bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga ini yang kita harapkan adalah yang ketiga, bahwa disiplin itu keluar muncul dari karena ada nilai-nilai kebajikan dari diri, ya, karena sadar. Jadi bukan lagi anak-anak diupayakan tidak lagi disiplin karena hukuman, tidak lagi karena diancam oleh guru, tidak lagi karena imbalan. Kalau kau datang terlambat, kalau kau tidak terlambat besok, saya kasih ke pulpen. Ini tidak tepat, ya, kurang tepat. Yang diharapkan anak disiplin itu karena kesadaran dalam dirinya. Selanjutnya kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia kebutuhan dasarnya ada di sini. Yang 5 ini, bertahan hidup, butuh kasih sayang atau rasa diterima oleh orang lain, penguasaan, butuh untuk menguasai sesuatu, dia butuh kebebasan, dan dia juga butuh
kesenangan. Ya. Tidak ada mungkin orang yang tidak butuh kesenangan, ya. Ini perlu kita tahu juga bahwa hukuman dan konsekuensi itu beda. Ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ini hukuman Bapak Ibu contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisiknya atau hatinya untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Itu bedanya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Paksaan, ada stimulus. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini tentu kita bisa melihat seperti apa keadaan di kelas kita. Apakah masih kita hukuman atau konsekuensi? Tingkatan di atasnya lagi ada ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada konsekuensi, ada restitusi. Penguatan jangka pendek. Ini konsekuensi ini, penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah perbedaan konsekuensi dengan restitusi. Ini Bapak Ibu secara lengkapnya. Ada identitas gagal. Ini hukuman ini kategori identitas gagal. Kalau identitas sukses, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi, ya. Bisa kita lihat, bisa kita baca-baca Bapak Ibu, ya. Ini di atas ini. Ini contoh nomor 1, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan, ya. Kalau kita lihat terakhir murid atau anak membenci peraturan. Murid anak menghargai peraturan. Kalau konsekuensi, restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu bedanya. Jadi ada hukuman itu dia negatif, konsekuensi netral, dia tengah-tengah Bapak Ibu. Kalau restitusi positif. Nah, kita berharap di sekolah kita ini diterapkan adalah restitusi. Baik. Ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu bedanya Bapak Ibu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tentu Bapak Ibu, restitusi ini tentu sering kita lakukan di kelas. Mungkin selama ini kita belum paham apa yang namanya hukuman ini, konsekuensi atau restitusi. Namun juga ada hal-hal yang belum kita lakukan. Jadi terkadang masih kita lakukan bentuknya hukuman, atau mungkin bentuknya konsekuensi, atau mungkin kita sudah berada pada level restitusi. Yang itulah yang kita harapkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada keyakinan kelas.
Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas ini bisa juga bahasa lain, kadang orang bilang apa namanya, kesepakatan ya. Apa ya Bapak Ibu? Namanya di kelas kesepakatan ya? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukannya? Ini bisa kita lihat. Lebih abstrak dari peraturan. Ya, untuk keyakinan kelas itu beda ya dengan peraturan. Lebih apa namanya? Lebih abstrak dari peraturan. Nah, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Ini dalam membuat keyakinan kelas, semua anak-anak di kelas harus terlibat, tidak boleh cuma guru yang buat. Ya. Tidak boleh bahwa di rumah tadi dibuat itu keyakinan kelas bertempel di kelas, harus didiskusikan. Contohnya disiplin keyakinan kelas itu contohnya apa ya? Ada bisa Bapak Ibu? Apa contohnya? Dilarang membuang sampah Iya. sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus keluar dari murid, harus usulan murid. Ya. Jadi dengan demikian ketika ada yang membuat sampah sembarangan, bisa kita restitusi anak kita itu apa keyakinan kelas kita dulu. Ya. Ya. Atau ada contoh lain lagi, mungkin apa lagi, menghargai apa ya, contoh keyakinan kelas di kelas tak banyak ya. Saling menghargai teman, iya, supaya tidak lagi ada saling mengganggu, banyak. Kalau di iya, saya kira keyakinan kelas ini saudara dikelaskan, atau mungkin kalau selama ini kita sendiri yang buat, habis kita coba Bapak Ibu, semua warga kelas dilibatkan saat membuat, supaya tidak ada kata-kata, saya tidak tahu itu Bu, masalah begitu. Nah, baik, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini 5 tingkatan ini, 5 posisi kontrol restitusi. Terendah itu penghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Kita berharap ini ada di tingkatan manajer. Ya. Meskipun ini susah Bapak Ibu, tentu kita harus belajar lebih banyak untuk masuk ke tingkatan itu. Bagaimana ketika anak-anak membuat sesuatu yang tidak tepat, tidak benar, apakah kita menanganinya dalam posisi penghukum, atau kita menangani dalam posisi pembuat rasa bersalah, ataukah kita tangani dengan pihak teman atau pemantau, atau kita selaku manajer. Ya. Ini masing-masing mempunyai dampak tersendiri. Tentu di posisi manajer itu posisi tertinggi. Di situ nilai positifnya sangat luar biasa. Nah, kita lanjut. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Bahwa ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu insyaallah ketika ada waktu luang kita akan praktekkan ini bagaimana restitusi, segitiga restitusi, bagaimana dalam cara menangani anak-anak yang bermasalah. Ketika kita dilakukan ini Bapak Ibu luar biasa ya, luar biasa hasilnya. Anak-anak yang tadinya mungkin luar biasa marahnya, membeludak, ya, menggebu-gebu marahnya, ketika dihadapi dengan segitiga restitusi akan tenang. Kali ini kita kuasai. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ini adalah materi singkat dari
saya selaku calon guru penggerak KK 10 Kabupaten Bulukumba terkait budaya positif. Tentu ini adalah materi sangat singkat dan insya Allah ke depan kita akan banyak mendiskusikannya di sekolah kita ini. Seperti apa budaya positif itu, seperti apa segitiga restitusi, seperti apa itu posisi kontrol restitusi. Ini kan secara singkat saja, namun seperti apa pertanyaan-pertanyaan dalam hukum, seperti apa pembuat rasa bersalah, bagaimana pertanyaan kita ke anak-anak, teman itu ada cara-caranya Bapak Ibu. Insya Allah karena waktunya yang singkat, ya, pada pertanyaan satu ya, silakan. Di sini Pak saya mau bertanya, kira-kira bagaimana cara kita melibatkan siswa Pak dalam proses menentukan konsekuensi atau restitusi untuk pelanggaran mereka? Bagaimana cara? Bagaimana cara kita melibatkan siswa dalam proses menentukan konsekuensi atau restitusi untuk pelanggaran yang mereka buat? Iya, Bapak Ibu, dalam restitusi ini tentu yang paling mendasar, paling utama dilibatkan siswa itu yang bermasalah ya. Ketika ada umpamanya siswa yang anggaplah contoh dia dituduh umpamanya, dituduh temannya umpamanya mencuri, dia tidak melakukan seperti dituduh, dia pasti marah, membeludak. Jadi bertindak lebih keras dari apa yang dituduhkan. Mungkin temannya cuma menuduh dengan kata-kata, dia bisa bertindak dengan tangannya, kekerasan. Nah, anak-anak ini dalam restitusi ini, dalam posisi kontrol restitusi harus dilibatkan baik-baik ya. Harus ditanya lebih awal ini. Yang pertama kita lakukan dulu, kita menstabilkan identitasnya. Kita stabilkan apa sebenarnya yang terjadi di situ. Kita tanya, apa sebenarnya terjadi? Nah, contoh, kalau dia marah-marah, oh saya pada dituduh, saya masa begini, nah, kita stabilkan. Oh begitu, nah Bapak juga marah, kalau dituduh, distabilkan. Jangan marah lagi tambah. Mas, orang yang minta itu masalah tuduh kok. Nah, tidak boleh. Kita stabilkan dulu keadaannya, seperti apa yang terjadi. Nanti ketika tidak stabil, ketika sudah stabil keadaan anak-anak ini, kita masuk ke langkah berikutnya, validasi tindakan. Karena kamu marah-marah di hadapan teman-teman itu, sesuai tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Kita libatkan dia untuk ngomong. Pasti dia sudah berpikir, oh dulu pernah buat umpamanya kita sudah membuat sepakat keyakinan kelas harus bersabar ketika ada masalah. Untuk dia ingat, nah, kita validasi tindakan yang salah, validasi. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, ya, keyakinan kelas bahwa setelah kita validasi tindakan yang salah tadi, apa tindakan yang salah ketika hadapi temannya yang menuduh, nah, kita tanyakan keyakinan yang telah disepakati. Kira-kira itu kalau kita lakukan begitu, sesuai tidak keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Nah, tentu dia bilang tidak sesuai. Nah, kalau begitu apa mau tanah ke depan? Bisa tidak memperbaiki. Maka dengan sendirinya anak ini akan tudung itu emosinya. Kalau ini kita praktekkan segitiga restitusi. Ya. Jadi betul Ibu, anak-anak itu harus dilibatkan secara langsung, kita hadapi secara langsung ke anak-anak. Ya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu, sedikit gambaran terkait pelaksanaan segitiga restitusi ini. Nah, kemudian mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait ini. Misalnya nanti kita diskusikan lebih luas lagi terkait budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Baik, Bapak Ibu, saya kira demikian sedikit materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Iya, masih semangat. Iya.
Eh, Oke, apa ya? Jika tidak ada lagi pertanyaan ya? Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dewi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Oke. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu ya hampir sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan tahu? Banyak peraturannya. Di sekolah kita ini banyak peraturan. Contoh di sekolah kita peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu contoh peraturan. Nah, kalau kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan kelas? Supaya anak-anakku sekalian lebih meyakini betul apa yang disepakati hari ini kita yakini dan kita laksanakan. Ya? Nah, apa bedanya aturan dengan keyakinan? Kalau peraturan itu menggunakan kata-kata negatif. Contoh ada kata dilarang. Ya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu menggunakan kata negatif. Kalau keyakinan kelas harus positif. Apa itu contohnya? Menjaga kebersihan kelas. Beda ya? Mirip tapi beda. Dilarang membuang sampah sembarangan dengan menjaga kebersihan kelas. Contoh lain seperti apa keyakinan kelas itu? Contohnya ada kesepakatan teman kita tidak boleh saling mengganggu, ya, tidak boleh saling menyakiti. Maka kita ambil contohnya saling menghormati. Itu keyakinan keras, saling menghormati atau saling menyayangi. Ya, itu contoh keyakinan keras. Nah, anakku sekalian, pasti banyak yang ada di pikiran Anda. Contoh yang lain seperti apa itu keyakinan kelas. Nah, sebentar anakku sekalian, Bapak akan membagikan kertas ini, ya. Anda tulis, masing-masing menulis satu keyakinan kelas. Nah, setelah ditulis, anakku sebentar tempel di atas. Nah, ditempel. Setelah itu baru kita koreksi yang mana yang disepakati, apakah disepakati semua atau sebagian saja, karena semua banyak teman. Jadi tidak mungkin diambil semua atau mungkin ada jawabannya sama. Nah, sebentar kita pilih. Oke? Paham? Paham. Iya. Oke. Sekarang saya akan bagikan kertas ini. Mana lagi? Sebelah.
Oke, bagaimana? Sudah selesai? Nah, sekarang anak-anakku sekalian bergiliran naik ke depan ya, ditempel di sini, ya di papan ini ya. Oke, mulai dari sini. Gimana? Langsung tempel di sini. Iya, selanjutnya naik maju ke belakangnya. Ya, terus ya ini depan lagi. Iya, ini sedikit ya kalau anda terlalu tinggi orangnya. Sedikit sini. Ya. Oke, terus. Iya. Sini. Oke, lagi. Ya, selanjutnya. Oke, terus belakangnya. Oke, lanjut. Ya, tidak. Ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian sudah menempelkan di atasnya hasil keyakinannya anak-anakku sekalian sesuai dengan jumlah siswa. Nah, sekarang Bapak akan memilih ya. Ini kan ada jawaban yang sama, ya. Jadi Bapak akan pilih yang mana yang sama akan ditempelkan di sini, ya. Saya ambil, ini. Kemudian ya. Ini keyakinannya yang anak sekalian sepakati. Terus iya. Terus oke. Coba. Ini anakku sekalian, ini jawaban sama ya dengan sebelah. Jadi kita ambil satu saja karena sama. Oh, ini ada beda satu lagi. Oke. Nah, setelah Bapak perhatikan, ini ada berapa ini? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keyakinan kelas yang anak sekalian sudah tuliskan. Ini yang akan menjadi keyakinan kelas kita selama dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini. Tentunya keyakinan ini harus kita terapkan, harus kita laksanakan di kelas ya, di sekolah kita ini. Nah, untuk lebih menguatkan keyakinan kelas yang anak sekalian sudah kuat pada hari ini, sekarang kita bertanda tangan ya. Anak-anakku sekalian bertanda tangan bukti bahwa anak-anakku sekalian setuju dengan keyakinan yang telah dibuat ya. Oke, sekira seperti itu. Sekarang saatnya kita bertanda tangan. Oke, anak sekalian, selanjutnya sebagai bukti bahwa ini bukti keyakinan betul-betul kita yakini dan kita akan laksanakan di kelas, maka kita akan bertanda tangan. Caranya bagaimana? Anak-anakku tulis nama, ya, tulis nama di sini, bertanda tangan di bawahnya.
Paham? Oke, kita mulai dari sini. Tiara. Tulis nama anak. Bisa dikasih besar-besar namanya, garis tangannya, tanda tangan di bawahnya. Oke, selanjutnya sana. Ya, di sampingnya sini. Iya, selanjutnya bisa dikasih besar tanda tangannya, namanya. Yang luas gini, supaya betul dilihat bahwa oh ini tanda tangan proses studi dan keyakinan ini. Ya, oke. Iya, selanjutnya Bilal. Ya, terkait di bawahnya. Oke, selanjutnya Ardin. Lagi. Iya, ini bagus. Kali besar tulisannya. Boleh besar tulisan supaya ini bebas nih. Tangannya. Ini bukti bahwa anak sekalian sepakat dengan keyakinan yang ada. Oke, ini pan lagi mulai dah. Nah, ini ya. Ini. Iya, terekam besar. Iya. Oke, selanjutnya. Ayo nak. Iya. Oke, siap-siap. Nih. Sini. Iya. Kena. Nih. Ya, selanjutnya. Oke, ya. Lagi. Bisa besar-besar. Iya, Firdaus. Oke, sekarang di sini lagi, ya. Sedikit, supaya ya muatan. Lanjut, ini. Oke. Ya, lanjut lagi. Katakan sini. Iya. Kasih orang ya. Kasih juga. Satu orang. Iya. Kita sini nak. Oke. Tangan di bawahnya.
sekalian sudah bertandatangan ya. Nah, itu artinya bahwa keyakinan ini sudah kita sepakati bersama. Setuju? Siap dilaksanakan? Siap. Saya ulangi, setuju? Setuju. Ayo masih kurang semangat, setuju? Setuju. Iya, terima kasih. Nah baik, anak-anak sekalian, demikian untuk pembuatan keyakinan kelas pada hari ini. Saya akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.